pas pertama kali gue lihat animasi ini, lu ganti HP dulu. Yang tadi ya, video yang tadi itu pas pertama kali gue nemu video ini, di otak gue tuh langsung kepikiran banyak. Kenapa kepikiran banyak? Ini sedikit sharing. Gue bisa merasakan apa yang perempuan dirasakan. Kenapa? Karena gue juga mengalami dulu. Jadi di awal film tadi kan pertama ditunjukin dia lagi ngeliat HP, dia lagi nge-scroll IG. Nah, dia ngeliat temennya jalan-jalan tapi dia nggak diajak. Terus dia ngeliat gitu, kok orang lain punya ini punya itu gue nggak punya. Ini pikiran-pikiran dalam dirinya. Kok lu nggak menarik? Kok lu nggak secantik orang? Kok lu nggak seganteng? Gue nggak bisa deh sebagus dia, gue nggak bisa deh sejago itu nyanyinya, gue nggak bisa deh kayaknya ganteng gitu. Terus kita lihat lagi dia lebih ganteng. Halo, gimana sekarang? Halo, cek. Apa ya lagi di luar sana? Tapi masih dengar? Halo? Masih. Tapi suara gue kedengeran sih. Lebih dengeran suara gue tuh. Terus lo apain tadi? Halo. Dikit ya. Kalau begini suara gimana? Makin parah atau gimana? Halo? Aman ya? Yaudah. Nah, kenapa dia bisa melihat pas ngeliat foto bareng, pas ngeliat ada pencapaian temennya, kenapa dia berpikir gitu? Ya, gue mau orangnya emang nggak bisa temenan, gue orangnya nggak menarik, gue orangnya begini, gue orangnya begitu. Kenapa? Karena dia punya gambar diri, dia punya konsep mengenai dirinya sendiri, gitu. Dan gambar diri ini yang kita pelajarin ya di hari Jumat kemarin ya, ini nentuin apa yang kita lakuin pada saat ini. Ingat, gambar diri ada dua. Gambar diri aspek present atau aspek masa sekarang, yaitu gambaran siapa diri kita dan bagaimana diri kita sekarang ini. Ada juga aspek future, gambaran yang ideal mengenai diri kita. Kita mau jadi apa? Kita mau kerja apa? Sosok seperti apa yang ideal menurut kita? Itu aspek gambar diri yang future. Si perempuan ini, kita bisa lihat ya, pada awalnya, dia ini perempuan, dia ini cewek yang periang. Lihat gak sih gambaran masa kecil dia? Yang anak kecil itu dia. Dia pas masih kecil gitu. Masih polos, masih riang lah gitu. Tapi di situ ada tulisan gitu, you are not talented. Lu tuh nggak punya potensi, lu tuh nggak bertalenta. Nah, semenjak ada yang ngomong dia kayak gitu, mulailah dia membangun gambar diri yang salah. Dia jadi pemurung, dia jadi menganggap dirinya, emang iya ya gue nggak berbakat ya, emang iya ya gue nggak punya potensi ya. Dia mulai sedih gitu, dia mulai mikir, terus akhirnya, iya ya kayaknya emang gue begini ya, gue nggak punya potensi ya, gue nggak berbakat ya. Baru sekali tuh, akhirnya dia ngegambar, dia bikin gambar, terus dia tunjukin ke temennya, gimana nih, gambar gue bagus gak? Enggak, jelek, lu bego. Terus dia mikir, apa iya ya gue bego ya? Terus dia lihat lagi gambar dia, iya gambar gue jelek, berarti gue bego. Ya udah, dia nganggap dirinya bego.
gitu kan. Udah nggak berbakat, bego gitu kan dia nganggap dirinya. Terus dibully sama temennya, diketawain, hahaha. Dia mikir, kenapa ya gue dibully ya? Ya mungkin gue dibully karena gue jelek, karena gue nggak menarik. Akhirnya ya udah, dia punya gambaran diri lagi tentang dirinya. Gue nggak menarik, gue jelek. Itu kalau di film tadi digambarin itu dia setiap kali punya gambar diri yang salah, dia ada ininya, ada borgol yang dipasang ke tubuh dia. Terus dia main petak umpet sama temennya. Sampai sore nggak dicariin sama temen-temennya. Terus sedih gitu. Berarti gue nggak dianggap sama teman-teman gue. Dia punya gambar diri yang salah lagi. Terus-terusan gitu. Di dalam hidupnya gitu. Lu nggak cukup berusaha. Lu itu gagal mulu. Udahlah lu berhenti mencoba aja lah. Akhirnya kita bisa lihat kan. Dapat pengertian gitu dari lingkungan sekitar sampai akhirnya borgol-borgol ini makin besar di tangan, di leher, sampai akhirnya jadi rantai. Itu di rantai gitu. Kenapa? Karena kalau kita punya gambar diri yang salah sebenarnya teman-teman, ya kita nggak bisa mandang diri kita dengan benar. Kita nggak bisa memposisikan diri kita ke Tuhan gimana. Kita nggak bisa menerima diri kita sendiri, dan maka kita nggak bisa mengasihi sama. Kenapa? Karena ada beban yang kita bawa. Ada gambaran-gambaran yang salah mengenai diri kita, yang membuat kita tuh takut untuk mencoba, yang membuat kita takut untuk mengasihi, yang membuat kita tuh nggak berani untuk melakukan sesuatu. Kenapa? Kita punya gambaran yang salah tentang diri kita. Kalau kita punya gambar diri yang salah kita bertindak. Kenapa? Ya iyalah, kita jadi orang yang negatif, kita jadi orang yang nettingan, kita jadi orang yang nggak bisa mengasihi. Kenapa? Karena kita nggak mengasihi diri kita sendiri. Gimana mau menghargai orang lain kalau dia nggak menghargai dirinya sendiri gitu? Gimana kita mau mengasihi orang lain kalau kita nggak mengasihi diri kita sendiri? Mengasihi diri sendiri, menghargai diri kita sendiri. Caranya itu lewat belajar firman. Nemuin siapa diri kita, nemuin pengertian yang benar gitu. Emang iya kita nggak berharga? Tuhan bilang kita berharga. Kenapa? Karena roh kita itu dari dia. Makanya kita berharga. Itu pertanyaan nomor 1 di ujian kemarin. Karena manusia sangat berharga di mata Tuhan. Karena roh kita berasal dari Tuhan itu sendiri. Kita punya potensi untuk dikembalikan ke rancangan semula. Kita punya potensi berpikir berperasaan seperti Tuhan. Itu sebabnya kita berharga. Banyak orang merasa dirinya nggak berharga. Kenapa? Punya gambar diri yang salah. Gambar diri yang salah itu dibangun dari lingkungan sekitar. Gue suka dengan kalimatnya Putri gitu. Dia bilang, ya itu bukan salah dia. Betul, itu bukan salah kita. Itu bukan salah kita orang bilang kita nggak berbakat. Itu bukan salah kita orang bilang kita ini bego. Itu bukan salah kita. Orang tuh nggak menghargai kita. Orang macam-macam ngomong apa tentang kita itu bukan salah kita. Tapi gue juga setuju dengan statementnya Jenny. Kita nggak bisa kontrol apa yang orang lain bilang tentang kita. Yang bisa kita kontrol respon kita terhadap omongan tersebut. Banyak dari kita membangun gambar diri itu berdasarkan apa kata orang. Apa kata sosial media hari ini? Apa yang trending hari ini? Orang berharga kalau dia rambutnya mulet. Akhirnya kita cukur mulet gitu kan. Kalau nggak cukur mulet kita nggak ngerasa berharga. Kenapa? Karena kita lihat, oh yang ganteng itu yang mulet. Gitu kan. Ya akhirnya kita mulet. Nah, banyak orang sayangnya membangun gambar diri yang salah dari lingkungan sekitarnya. Itu sebabnya banyak rantai, banyak borgol. Hidupnya nggak bahagia. Banyak beban. Kenapa banyak beban? Nggak bisa menerima diri sendiri. Kenapa nggak menerima diri sendiri? Karena dia punya konsep yang salah mengenai dirinya sendiri. Dan itu digambarin dengan beban-beban itu. Makanya khawatir, makanya cemas, makanya depresi, nggak bisa menerima diri sendiri. Kita dikasih kesempatan sama Tuhan sekarang. Kita ditebus, kita dikasih Injil, dikasih Roh Kudus, dikasih pengharapan.
Tujuannya apa? Kita lagi mau membangun gambar diri yang benar. Kita mau memulihkan gambar diri yang benar. Sebenarnya ya, cara Tuhan memulihkan gambar diri kita, satu, caranya itu dengan kita belajar. Kita bersentuhan langsung sama Tuhan. Caranya lewat belajar dan kita merenungkan firman. Kita berdoa. Tapi cara yang paling dahsyat, cara Tuhan paling ajaib buat mengubah diri kita, itu lewat masalah sebenarnya. Ini yang baru gue pahamin akhir-akhir ini. Masalah ada. Itu cuma mau membawa kita melihat dari sudut pandang yang lain. Kita punya sudut pandang yang salah mengenai diri kita sendiri. Kita punya sudut pandang yang salah mengenai bagaimana harusnya kita bersikap, teman. Itu sebabnya ada masalah. Masalah ada. Tujuannya hanya membawa kita untuk melihat dari sudut pandang yang lain. Sudut pandang yang lain apa? Firman Tuhan. Apa sih kata Tuhan tentang berantem? Apa sih kata Tuhan tentang perempuan? Apa sih kata Tuhan tentang orang tua? Apa kata Tuhan tentang berharga? Apa kata Tuhan tentang manusia? Manusia yang berharga di hadapan Allah itu yang gimana? Yang melakukan kehendaknya. Bukan orang yang punya Lamborghini, bukan orang yang punya banyak duit yang dihargai di hadapan Tuhan. Tapi orang yang melakukan kehendaknya. Kalau kita berusaha buat belajar, kita menuhin gambar diri kita dengan pengertian-pengertian dari Alkitab gitu. Kita mulihin gambar diri kita. Dampaknya apa? Di akhir film tadi, kan dia punya gambaran diri yang salah mengenai dirinya sendiri ya. Dia nggak nerima dirinya sendiri. Tapi dia sampai di satu pemahaman di mana diri gue berharga. You matter. Ketika dia nemuin gambar dirinya. Dia kenal siapa dirinya. Oh, ternyata gue berharga. Terus, di film tadi, animasi tadi, rantainya hilang. Kenapa? Karena dia mulai ngenalin siapa dirinya. Dia mulai nemuin siapa dia. Kelebihannya apa. Kekurangannya apa. Dirinya gimana. Sifatnya gimana. Ketika kita mulai ngenalin siapa diri kita, kita bebas. Bebas kenapa? Karena kita bisa terima diri kita sendiri. Sebenarnya yang bikin kita males untuk berbuat, yang bikin kita takut untuk mencoba, itu karena kita punya gambar diri yang salah sebenarnya. Makanya ayo kita sama-sama temuin gambar diri yang benar. Makanya ada ajakan untuk komsel, makanya ada ajakan gitu untuk paranoia. Paranoia kita udah mulai jalan lagi nih. Teman-teman nanti kalau bisa kita bikin quotes gitu. Di notes. Nanti tiap hari gue bakal bikin gitu. Yeay, paranoia jalan. Ntar tiap hari gue bakal bikin gitu di grup line. Notes gitu. Paranoia, misalkan sekarang dari hari ini aja ya. Paranoia, Rabu 19 April 2023. Itu di notes. Nanti kalian komen di situ. Apa sih satu quotes yang kalian dapat dari paranoia hari ini? Itu ya. Nanti kita mulai biasain kayak gini nih. Tujuannya supaya kita punya firman. Supaya kita nemuin gambar diri yang benar gitu. Supaya kita bahagia. Ini gitu aja gitu. Kalau kita kan mau bahagia ya. Jangan ngejar kebahagiaan kita itu dengan kita cari uang. Jangan kita ngejar kebahagiaan kita itu dengan kita berusaha jadi pengurus, berusaha jadi ketua OSIS lah, berusaha jadi ketua Rokris lah, berusaha masuk di SMA yang kita pengen, berusaha masuk di kuliah yang kita pengen. Enggak. Cara Tuhan pengen nyenengin kita sebenarnya, bahagia yang sesungguhnya itu ya kita ngelakuin firman. Kita nemuin siapa diri kita di hadapan Tuhan, kita tahu harus berbuat apa ke teman kita lakuin, kita bahagia. Dan yang gue tahu ketika kita membahagiakan Tuhan dengan cara kita ngelakuin apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, nggak mungkin Tuhan nggak nyenengin kita. Tentu dengan caranya ya. Karena cara Tuhan nyenengin kita itu bukan sesuai apa yang kita pengen, tapi sesuai dengan apa yang Tuhan tahu harusnya apa yang kita perluin gitu. Jadi kalau misalkan cara Tuhan nyenenginnya nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya lu salah berharap berarti gitu. Hanya ya, mumpung kita masih muda gitu kan. Ini usia kritis teman-teman soalnya di 17-18 tahun gitu. Kalau nggak kenal siapa dirinya, kalau nggak tahu kelebihan kekurangannya, nanti cari-cari terus. Cari-cari terus. Iya, kalau nggak ketemu berabe kan. Makanya pakai kesempatannya gitu. Karin boleh dimatiin aja recordingnya Karin. Singkat aja hari ini.